Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 26 Mei 2021, peringatan Santo Filipus Neri Imam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kegembiraan hati kami, abdimu yang setia kau luhurkan dengan kesucian mulia Santo Filipus Neri. Kami mohon kepadamu, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang bernyala-nyala dalam hati Santo Filipus Neri. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yesus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan para murid. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus dengan berbagai macam pikiran. Anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes mempunyai pikiran untuk mendapatkan kedudukan di dalam kehadiran bersama Yesus. Ini mungkin juga dialami oleh Filipus Neri. Dia sebagai ahli hukum dan tentu saja uang datang. Tapi ternyata panggilannya bukan untuk itu. Ia merasa kosong hatinya.
Maka kemudian dia mengubah haluan menjadi imam. Dia mengubah motivasinya dari motivasi yang berbau dunia menjadi motivasi yang berbau rohani. Dan ini juga dialami oleh para murid dalam proses. Pertama, ketika mereka dipanggil oleh Yesus, betapa bangganya boleh berdampingan bersama Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dielulukan oleh orang lain. Tetapi Yesus tidak hanya memanjakan mereka, namun juga mendidik mereka untuk menyadari bahwa bukan hanya kesenangan yang didapat, tetapi juga yang paling utama dan penting adalah berkurban, pengorbanan. Maka Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Hukuman mati. Wow. Kalau begitu bagaimana dengan kita? Kita kan ingin menjadi orang yang terkemuka, bukan mendapat salib. Banyak yang pergi meninggalkan apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi ada yang tetap setia. Nah, kesetiaan inilah yang diperlukan bagi orang yang dipanggil. Dan Filipus Neri telah membuktikan kesetiaan itu sampai akhir hidupnya. Tentu ia mencontoh para murid Yesus yang setia. Kenapa? Para murid mengubah motivasi. Bukan menjadi bos, tapi menjadi pelayan. Bukan menjadi kaya secara rohani. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Berani menghadapi dunia, melawan bila hal tersebut bertentangan dengan kehendak Allah. Para murid belajar dari Yesus dan kita pun juga perlu belajar. Karena kata-kata Yesus dalam Injil, barang siapa ingin jadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Inilah bahasa rohani yang bertentangan dengan bahasa dunia. Apa yang bahasa dunia sebutkan, inginkan? Aku datang, aku lihat, aku menang. Tetapi bahasa Yesus adalah, aku lihat, aku datang, aku melayani, aku menjadi hamba. Konsep inilah yang perlu kita pegang dalam hidup. Kalau tidak mengikuti Yesus dengan metode yang kita pikirkan, aku datang, aku lihat, aku menang, aku kaya, akan menyebabkan kita tersesat. Tetapi bagi orang yang mengatakan aku datang, aku lihat, aku mau melayani, serviam, ini akan membuat kita lebih bahagia. Bersama Filipus Neri, mari kita laksanakan tugas kita menjadi saksi Kristus dalam pelayanan kita sehari-hari, dalam kesetiaan kita sehari-hari. Sehingga pelayanan dan kesetiaan kita sehari-hari ini melahirkan sebuah aura yang menarik banyak orang untuk tetap memuliakan Tuhan. Semoga kitalah orangnya. Selamat pagi.